Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundiahwati, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih, semester 3, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran akidah akhlak untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 dengan judul materi Adab kepada orang tua dan guru. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama dalam agama Islam. Nah, di sini norma-norma harus dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, orang tua adalah orang yang lebih tua daripada kita, yang telah merawat, membesarkan, mendidik kita dari kita masih di dalam kandungan sampai kita dewasa. Kedua orang tua merupakan sebab adanya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbakti kepada keduanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung dari murka orang tua. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Adapun adab kepada orang tua yang pertama yaitu mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Contohnya, ketika keduanya sedang sakit, kitalah yang harus merawatnya, sebagaimana beliau telah merawat kita dari kecil sampai dewasa. Semua jasanya tidak akan bisa terbalaskan, karena begitu banyak yang telah mereka lakukan untuk kita. Kemudian patuh terhadap keduanya. Contohnya, apabila keduanya menyuruh kita untuk membeli sesuatu, nah kita tidak boleh menunda-nundanya, apalagi mengelaknya dengan kata ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Nah, apabila kita kelak sudah dewasa nanti dan orang tua tidak sanggup lagi untuk bekerja, kitalah sebagai anak yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan menanggung kedua orang tua, apalagi seorang anak laki-laki. Kemudian menjaga perasaan keduanya dengan contoh tidak berkata kasar, tidak mencaci maki, apalagi membentaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, selanjutnya, membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Contohnya dengan kita membantu dengan kegiatan sehari-harinya, membantu menyapu, mencuci, berkata baik, menyenangkan hati keduanya. Apalagi kita seorang siswa harus belajar dengan rajin agar suatu hari menjadi seorang yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua. Kemudian tidak memanggil orang tua dengan nama. Contohnya, apabila kita memanggil orang tua itu harus dengan sebutan bapak atau ibu, tidak boleh dengan namanya langsung. Kemudian tidak duduk ketika keduanya berdiri.
Contohnya, ketika sedang dalam perjalanan di busway. Nah, apabila kita sudah mendapatkan tempat duduk, sedangkan kedua orang tua kita belum mendapatkan tempat duduk, kita harus mengalah, kita harus berdiri dan mempersilahkan keduanya untuk duduk. Nah, selanjutnya, tidak mendahului ketika berjalan. Nah, ketika kita sedang berjalan bersama kedua orang tua kita, seharusnya kita berjalan di belakang, tidak boleh di depannya. Kalaupun ingin buru-buru, ingin pergi kemana, kita harus permisi dengan perkataan yang baik. Tidak boleh langsung menyelonong saja. Nah, kemudian yang terakhir, selalu mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Sebagaimana doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani aku ketika kecil. Nah, demikian itulah adab-adab kepada orang tua yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun seorang guru dengan perannya yang begitu besar dalam kehidupan kita, beliau adalah orang kedua yang berjasa dalam mendidik kita. Maka guru wajib kita hormati sebagaimana sabda Rasulullah, laisa minna man lam yujil kabirona wa yarham sagirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Adapun adab atau sikap yang harus kita lakukan terhadap guru adalah yang pertama, menghormati dan menghargainya. Contohnya, apabila guru sedang menjelaskan atau menerangkan suatu materi, itu seharusnya murid mendengarkan, memperhatikannya, tidak boleh membuat keributan, agar ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian, tidak mencari kelemahan dan kesalahannya. Misalnya, apabila guru itu memiliki kekurangan dalam penglihatannya sehingga beliau menggunakan kacamata, seharusnya murid jangan sampai menyembunyikan kacamatanya sehingga guru mendapat kesulitan dengan hal tersebut. Ini sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang murid. Kemudian, tidak membicarakan hal yang tidak disenanginya. Dalam arti berarti ini menggibah, sedangkan kita menceritakan kejelekan orang lain saja kita tidak boleh, apalagi menceritakan kejelekan seorang guru. Ini menyebabkan ilmu yang telah diberikan dari guru kepada kita itu menjadi tidak berkah. Kemudian yang keempat, tidak mencontoh andai kata ia melakukan khilafan. Pada hakikatnya guru juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maka apabila guru melakukan kesalahan, sebagai murid kita tidak wajib untuk mengikutinya. Kemudian memohon ampunan dan mengambil manfaat atas kebaikan guru. Maksudnya apabila guru sudah baik memberikan ilmu terhadap kita, maka dengan itu kita harus rajin belajar dan menghargai ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita. Kemudian selalu mendoakannya, semoga guru mendapatkan pahala atas ilmu yang diberikan kepada seorang murid. Adapun hikmah beradab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, mendapat ilmu yang bermanfaat. Seorang bijak berkata, ilmu yang bermanfaat adalah cahaya. Dengan ilmu, akhlak, adab, dan ibadah, seseorang bisa bertambah baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, dimudahkan dalam setiap urusan dan diluaskan rizki dan panjang umur. Dalam kehidupan di dunia, setiap manusia memiliki urusan atau masalah yang harus diselesaikan. Contohnya dalam menggapai cita-cita, masalah jodoh, sukses, rezeki. Nah, dengan
Berbakti kepada orang tua dan guru inilah salah satu jalan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan setiap urusan dan diluaskan rezeki serta dikaruniakan umur yang panjang. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat kesudahan yang abadi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Nah, inilah salah satu jalan menuju surga adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, beliau yang tidak terkenal namanya di bumi tetapi namanya terkenal di langit karena atas berbaktinya beliau kepada ibunya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus beradab kepada orang tua dan guru karena kita tidak dapat membalas semua jasanya. Orang tua yang mendidik kita dari kecil hingga dewasa, sedangkan guru mendidik kita di sekolah. Semua berperan penting dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.